Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa, Bu Nani. Saya berharap Bu Nani juga dalam keadaan sehat, nggih, tentunya. Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya Bu, jenengan kemarin kan telepon saya, katanya mau berbicara kalau ingin mengobrol dengan saya. Kira-kira ada apa nggih Bu? Apa ada hal yang penting yang perlu kita bahas berdua? Kita butuh me time kayaknya ini. Sepertinya begitu, Bu. Oke, kalau Bu Nani nggak repot, sebenarnya saya memang ingin bicara empat mata dengan Bu Nani. Siap Bu, kira-kira apa Bu yang ingin jenengan bicarakan kok sampai harus empat mata itu dengan saya? Dan kira-kira apa yang ingin Bu Zahro harapkan dari obrolan kita kali ini? Oke, saya tuh kalau nggak sama Bu Nani itu mau cerita dengan siapa gitu, saya bingung Bu Nani. Oke. Ini Bu, saya tuh ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya bercerita dengan Bu Nani, saya akan merasa lebih tenang dan mendapatkan gambaran pencerahan dari apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini, Bu Nani. Dan memangnya Bu Zahro sedang ada masalah apa ini Bu? Jadi ngeten loh Bu Nani, saya kan punya siswa itu laki-laki, dan jika kegiatan pembelajaran, siswa itu selalu saja rame dan kurang semangat. Dia itu rame, tapi dia nggak semangat gitu loh Bu. Jahil dengan teman-temannya, dan murid saya tersebut itu juga jarang sekali mengumpulkan tugas. Dikasih PR pun itu juga nanti kalau waktu masuk saya tanya, PR-nya mana? Ayo dikumpulkan anak-anak, kita cocokkan sama-sama. Dia tidak pernah mengumpulkan itu Bu. Jadi Bu Zahro punya permasalahan anak yang bandel ya Bu ya. Seorang peserta didik yang seenaknya sendiri, kalau bahasa Madiunnya sakarepe dhewe. Usil ngoten nggih Bu nggih. Terus apakah Bu Zahro itu sudah menelusuri Bu atau mencari penyebabnya apa toh anak itu kok melakukan hal tersebut, atau kenapa alasan dibalik anak itu melakukan hal itu tuh apa? Apakah Bu Zahro sudah mencari penyebabnya? Kalau itu sudah Bu sebetulnya, sudah saya lakukan. Saya itu sudah melakukan pendekatan, menanyakan kepada anak tersebut mengapa tidak mengerjakan PR dan kenapa selalu jahil dengan temannya. Karena jujur teman-teman yang lain itu sangat merasa terganggu Bu Nani. Terus setelah Bu Zahra melakukan pendekatan atau pengamatan terhadap anak tersebut, apa itu? Mengapa anak tersebut melakukan hal tersebut itu? Bagaimana Bu? Setelah dengan melakukan pengamatan itu bagaimana? Gini Bu Nani, jadi setelah saya melakukan pendekatan dan pengamatan, anak tersebut ternyata hanya menyukai pelajaran olahraga saja. Dia tidak mau menulis dan sebagainya. Dia malas untuk menulis. Jadi dia tuh lebih suka aktivitas fisik. Kalau olahraga kan kebanyakan aktivitas fisik, main-main, jarang untuk berpikir gitu loh Bu. Iya. Berarti anak itu ya Bu, dominan suka di bagian apa itu, suka yang kinestetik ya, banyak geraknya, akeh polahe gitu ya. Kira-kira kalau menemukan anak seperti itu kira-kira kondisi ideal yang bagaimana yang Bu Zahro harapkan dari siswa tersebut? Kan anak itu sukanya kinestetik atau bergerak pokoknya pola aja. Nah, kira-kira bagaimana yang Bu Zahro harapkan dari siswa tersebut? Nani, walaupun saya tahu walaupun anaknya itu suka bergerak, dia memiliki tipe belajar yang kinestetik, tapi tidak dipungkiri saya itu sebagai guru juga mau anak saya itu rajin mengerjakan PR-nya. Jadi dia tidak hanya pandai di pelajaran olahraga saja, tapi ada balance gitu loh Bu. Oh iya. Saya juga mau anak itu tidak jahil dengan teman-temannya dan juga bersemangat dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan.
Seperti teman-teman yang lain, Bu. Teman-teman yang lain tuh antusias gitu loh, Bu. Kalau anak ini tuh cuma jahilnya saja yang terlihat. Tapi Iya. semangatnya untuk belajar itu kayak enggak ada sama sekali. Nggih. Baik sekali Bu Zaro, harapan jenengan berarti sangat tulus sekali kepada peserta didik kita nggih. Kalau begitu kira-kira apa ada yang bisa Ibu tingkatkan untuk memotivasi kegiatan belajar terhadap murid tersebut Bu kira-kira? Motivasi apa yang jenengan berikan kepada peserta didik itu? Apa yang bisa Ibu tingkatkan, bisa tingkatkan gitu untuk memotivasi kegiatan belajar murid tersebut? Oke. Jadi Bu Nani, setelah saya introspeksi diri selama beberapa hari ini saya memang mengintrospeksi diri sendiri, melakukan pengamatan terhadap diri saya sendiri. Ternyata saya itu kurang menerapkan pembelajaran yang menarik, sehingga anak-anak tuh kayak kurang bersemangat gitu loh, dan merasa jenuh berada di dalam kelas, sehingga anak-anak merasa bosan dan kurang semangat dalam belajar. Kalau motivasinya, saya itu punya pemikiran, saya akan melakukan dan menerapkan beberapa metode pembelajaran yang berpihak kepada diri anak, kemudian memperbanyak ice breaking yang menyenangkan, dan memilih media pembelajaran yang menarik untuk anak-anak tersebut. Apa ada metode lain yang bisa digunakan Bu Zaro yang menurut Bu Zaro nanti tingkat keberhasilannya jauh lebih dibandingkan dengan metode sebelumnya? Oke. Kemarin saya juga banyak-banyak membaca nggih Bu Nani. Itu saya menemukan ada metode yang harus saya lakukan selain ice breaking, itu saya juga harus melakukan kegiatan berbasis proyek. Kalau berbasis proyek kan nanti anak-anak akan melakukan tuh Bu. Jadi insya Allah harapan saya itu nanti anak yang bermasalah ini akan antusias dengan pelajaran yang saya ampu. Iya, bagus sekali Bu Zaro. Kegiatan berbasis proyek itu sangat cocok sekali untuk anak yang punya ciri khas kinestetik. Kalau suka gerak dia biasanya lebih suka yang berbasis proyek. Luar biasa sekali Bu Zaro. Terus jika di rating Bu 1 sampai 10, berapa kira-kira tingkat keberhasilan dalam metode tersebut menurut Bu Zaro? Kira-kiranya berapa Bu? Di angka berapa? Kalau saya optimis gitu, saya optimis kalau di penggunaan metode yang sudah saya rancang itu nanti saya akan berada di rating antara 8 dan 9. Kalau nggak 8 ya 9 itu. Iya, bagus sekali Bu Zaro. Selanjutnya nanti kira-kira rencana Bu Zaro yang dilakukan itu bagaimana langkah-langkahnya nanti Bu? Oke. Kalau untuk langkah-langkahnya nanti yang pertama itu saya akan membuat RPP atau modul ajar itu yang berbasis proyek. Kemudian membuat ice breaking yang menarik. Kemudian merubah mindset saya sendiri terkait cara mengajar yang berpihak pada peserta didik agar tujuan kegiatan pembelajaran yang saya inginkan itu nanti dapat tercapai. Begitu Bu Nani. Nah, nanti kira-kira siapa yang akan membantu Bu Zahra itu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana yang sudah Bu Zahra planning itu? Oke. Kalau modul ajar nanti saya membuat sendiri pertama. Kemudian saya akan berkonsultasi, tukar pikiran dengan rekan-rekan sejawat saya. Dan kemudian saya akan berkonsultasi lagi dengan ibu kepala sekolah saya, mungkin ada masukan-masukan yang bisa diberi oleh rekan sejawat maupun kepala sekolah saya. Jadi nanti kalau ada perubahan saya bisa merevisi. Kira-kira butuh berapa lama Bu Zahra untuk melakukan hal tersebut itu? Kalau masalah waktu, ya kisaran 1 sampai 2 minggu gitu Bu Nani. Mungkin itu bisa diterapkan. Kan tadi Bu Zahra sudah membuat perencanaan yang sangat luar biasa sekali, juga sudah dikonsultasikan dengan Ibu Kepala Sekolahnya. Terus sekarang kapan Bu Zahra bisa melaksanakan rencana tersebut? Maksudnya eksekusinya itu kapan gitu?
Nggih. Insya Allah secepatnya akan saya laksanakan waktu pembelajaran dengan metode proyek ini nanti langsung akan saya terapkan. Kalau sudah matang, nanti secepatnya akan saya laksanakan. Semoga rencananya Bu Zahro nanti berjalan dengan lancar ya Bu. Kemudian ini Bu Zahro, nanti kan jenengan sudah membuat planning rencana yang sangat luar biasa tadi. Kan terus ini harus butuh suatu komitmen Bu. Nah kira-kira komitmen yang seperti apa yang akan Bu Zahro lakukan agar planning atau rencana yang jenengan sudah buat secara luar biasa sekali itu bisa berjalan dengan baik? Oke, kalau komitmen saya itu saya akan lebih konsisten. Kalau konsisten dilakukan, kan insya Allah nanti akan tertanam di hati anak-anak. Oh iya, betul sekali Bu Zahra, kuncinya ada pada konsisten ya Bu ya. Terus kalau jenengan sudah konsisten Bu, berarti kan harus butuh dukungan ya Bu ya dari pihak lain. Nah, kira-kira ada enggak Bu dukungan dari pihak lain yang jenengan itu butuhkan gitu? Oke. Tentu Bu Nani, dukungan itu sangat saya butuhkan, baik untuk dukungan moral saya sendiri, dukungan psikologi saya sendiri, ataupun dukungan materi yang dapat nanti berimbas untuk anak-anak. Itu dukungan yang saya harapkan, terutama di lingkungan kerja saya itu adalah dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat saya. Gitu, Bu Nani. Dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman itu yang membangkitkan semangat kita ya Bu Zahro ya. Baik Bu Zahro, semoga yang sudah jenengan rencanakan tadi bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya, dan kita bisa membuat anak tersebut tadi bisa lebih baik lagi dari sebelumnya ya Bu Zahro ya. Semoga nanti apa yang jenengan rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar, anak-anak bisa lebih baik dari sebelumnya. Amin, Bu Nani. Terus sekarang Bu Zahra masih ada hal lain lagi enggak yang mungkin masih mau dibicarakan atau ada persoalan lagi? Insya Allah sudah tidak ada Bu, sudah plong, saya sudah lega, sudah bicara dengan Bu Nani ini tadi. Berarti sekarang perasaan Bu Zahra bagaimana ini setelah sudah apa itu saya melakukan percakapan dengan saya itu perasaannya Bu Zahra bagaimana? Sudah plong Bu, senang, sudah lega, sudah plong apa yang saya pendam dalam hati sudah terungkapkan. Gitu Bu Nani. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah nggih Bu. Ini ada hal lain lagi Bu yang masih ingin dibahas lagi? Cukup Bu Nani, terima kasih sudah sangat banyak membantu saya dalam menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan saya tadi. Nggih, sama-sama Bu Zahra. Sampun nggih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampun. Kembali ke main room. Nggih. Kita kembali ke main room, Bu. Nggih, nggih. Niki ditutup berarti nggih.